Semua siap untuk terima firman? Firman itu pelita. Dunia boleh gelap, jalan-jalan boleh gelap, semua keadaan boleh gelap, tetapi firman Tuhan itu pelita yang terus menerangi kita sampai kapanpun. Firman Tuhan tetap ya dan amin. Semua di dunia boleh berlalu, boleh berakhir, tetapi firman Tuhan itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Karena Yesus, dia adalah kepala gereja. Kita adalah umat kepunyaannya. Kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang. Jadi kita bukan orang-orang gelap lagi. Atau ada yang merasa ada orang gelap di sini? Muka boleh gelap karena mungkin hitam ya. Orang bilang kalau kulit hitam muka gelap. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada terang. Di wajah, di muka saudara yang kelihatan hitam pekat yang gelap itu, di sana ada cahaya kemuliaan Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman. Biasanya setan itu dia selalu mengambil kesempatan ketika orang mulai dengar firman. Dia bikin orang mulai ngantuk. Dia bawa pikiran orang melayang sana melayang sini. Tidak fokus. Tetapi Roh Allah akan selalu menuntun kita untuk fokus dengar firman. Amin. Amin. Haleluya. Semua buka Alkitab. Kita akan belajar pagi hari ini sesuai dengan visi dari gereja ini. Bagaimana kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang dinamis, gereja yang kuat. Kita belajar dari pertama Petrus pasal 5. Pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kalau semua sudah dapat, sudah simak baik-baik di Alkitab saudara. Saya akan baca secara cepat saja, saudara simak baik-baik. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Tema khotbah saya pagi ini mengenali gereja yang sehat dalam menghadapi masa-masa ujian yang sulit. Mengenali gereja yang sehat dalam menghadapi masa-masa ujian yang sulit. Gereja, berbicara tentang gereja, bukan fokus kita kepada bangunan secara fisik. Berbicara tentang gereja adalah berbicara tentang individu, yaitu saya dan saudara. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan masuk di dalam terang. Oleh sebab itu, gereja
berbicara tentang orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dibasuh bersih, orang-orang yang sudah mengalami pemulihan di dalam Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Kristus adalah kepala. Sekalipun gereja harus mengalami banyak tantangan dari masa ke masa. Dari sejak gereja mula-mula ketika hari Pentakosta, berlanjut ketika orang mulai datang dan percaya kepada Kristus. Gereja mulai mengalami penganiayaan. Tetapi sampai hari ini gereja Tuhan masih tetap eksis karena Kristus adalah kepalanya. Kalau Kristus adalah kepalanya, tidak ada seorang pun yang bisa menggoncangkan gereja Tuhan. Selama Yesus masih ada, selama Yesus berdiri sebagai kepala gereja, saya dan saudara sebagai orang-orang yang sudah keluar dari gelap, masuk dalam terang. Kita adalah orang-orang yang siap untuk menikmati kasih karunia, lepas kasih karunia. Amin. Haleluya. Petrus adalah seorang saksi. Saksi mata yang mengalami, melihat, merasakan, berjalan bersama dengan Yesus. Mengalami segala situasi sulit maupun senang. Bahkan sampai kepada titik yang terakhir, di mana Petrus harus berani menyangkal Yesus. Tetapi kemudian ketika kebangkitan Kristus, ketika dia berjumpa dengan Petrus, dia katakan dan bertanya berulang-ulang kepada Petrus, menurut engkau siapakah anak manusia itu? Siapakah anak manusia itu? Dan dia katakan bahwa apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus ditanya Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab pada kali yang terakhir dengan hati yang sedih. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Yesus bertanya kepada semua orang, siapakah anak manusia itu ketika mereka ada di Kaisarea Filipi? Menurut orang siapakah anak manusia itu? Murid-muridnya menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari nabi yang lain. Tetapi dengan secara spontan Petrus berdiri dan dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Atas dasar pengakuan Petrus yang luar biasa, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan kepada Petrus, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Berdasarkan pengakuan Petrus, Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Oleh dasar kekuatan itulah, siapapun tidak akan bisa meruntuhkan gereja. Karena gereja berdiri di atas pengakuan yang dahsyat dari seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Sampai detik hari ini, gereja Tuhan masih berdiri. Saya dan saudara masih bisa menyembah Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kita perlu mensyukuri. Sekalipun gereja ditantang setiap zaman. Bahkan sampai detik hari ini, ada begitu banyak orang yang meremehkan, bahkan berusaha untuk menghancurkan, menyingkirkan anak-anak Tuhan, berusaha untuk memanipulasi segala cara. Tetapi Yesus adalah kepala gereja dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Gereja akan tetap ada pada masa-masa yang sulit. Bahkan pada hari-hari yang terakhir, gereja ditantang. Gereja ditantang dengan hebat. Apakah anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, masih tetap berdiri seperti Petrus dan mengatakan, Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pada hari-hari terakhir banyak orang tidak lagi percaya, bahkan menyangkal nama Yesus oleh karena harta, kedudukan, takhta dan sebagainya. Tetapi sungguh berbahagia bagi orang-orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, dari gelap masuk dalam terang.
mengalami kuasa pembaharuan. Oleh sebab itu gereja tidak pernah terlepas dari apa yang namanya masa-masa yang sulit. Masa-masa yang sulit akan tetap ada. Tetapi orang-orang percaya kita tidak perlu takut. Amin. Mengenali ciri-ciri gereja yang sehat. Sejalan dengan tolak ukur Allah dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Yang pertama, 3 saja saya cepat. Gereja yang sehat memiliki kepemimpinan yang kudus dan kerinduan untuk melayani dan memelihara kesatuan. Gereja Tuhan ditantang. Gereja Tuhan selalu ada pada situasi-situasi yang sulit. Tetapi kembali kepada orang percaya, apakah kita masih tetap berdiri dalam kesatuan roh dan mengatakan bahwa Yesus, engkau adalah juru selamatku, engkau adalah pembuat mujizat. Yesus, engkau sudah melakukan segala sesuatu yang terbaik buatku. Aku mau hidup untuk menyenangkan hatimu. Ketika masa-masa sulit itu datang, kita jangan cepat-cepat untuk tinggalkan Tuhan. Ketika masa-masa sulit datang menerpa gereja, anak-anak Tuhan harus bersatu untuk menghadapinya. Amin. Hari-hari terakhir ada banyak hal yang terjadi dalam gereja. Tetapi kalau ada kesatuan roh, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghancurkan. Karena ada kasih Tuhan yang mengikat kita. Ada kesatuan roh. Itulah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya. Gereja Tuhan masih ada sampai hari ini karena ada kesatuan roh. Kalau tidak ada kesatuan roh, semua bisa tercerai-berai. Semua orang bisa pergi kemana saja. Karena masa-masa sulit itu datang. Tetapi bagi kita menyikapi masa-masa yang sulit ini dengan kerinduan yang sungguh kepada Tuhan, memelihara apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, selaras dengan arti gereja yang sesungguhnya, bahwa kita sudah dikeluarkan dari kegelapan masuk dalam terangnya Tuhan, memberikan terobosan baru. Jadi gereja Tuhan harus siap untuk membawa perubahan. Gereja Tuhan harus siap untuk memberi terobosan. Dunia mungkin bisa datang dan menghimpit gereja. Tetapi ingat baik bahwa Yesus adalah kepala gereja dan dia ada di pihak kita. Oleh sebab itu kita harus cerdas. Cerdas dan jelas. Status kita keluar dari gelap masuk dalam terang. Status baru menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kalau kita punya status baru, kita harus cerdas. Jangan sampai setan lebih cerdas dari kita. Karena ketidaktundukan, karena tidak ada kesatuan roh, setan bisa datang, memanipulasi, bahkan dia bisa bikin apa saja. Untuk membawa orang-orang percaya tidak lagi setia kepada Tuhan. Menganggap bahwa masalah hidup itu lebih besar. Kita kurang cerdas. Tetapi sesungguhnya anak-anak Tuhan harus cerdas. Gereja Tuhan harus cerdas. Kita harus berpikir jelas. Kita tahu kita ini jelas. Pengikut Kristus harus tahu bahwa dia adalah pengikut yang jelas. Jangan sampai kita abu-abu. Menjadi pengikut Kristus kita harus jelas. Kita jelas di sini, kita juga jelas di luar. Katakan kepada orang di kiri kananmu, engkau jelas di sini, engkau juga jelas di luar. Harus jelas. Jangan sampai di gereja saya jelas, di luar orang tanya, kamu percaya siapa? Dia mulai menyangkal. Saya tidak kenal. Kamu orang percaya, orang Kristen kan? Bukan, beta bukan orang Kristen. Beta tidak percaya Tuhan. Jadi kekristenan itu berbicara tentang kejelasan. Kita harus jelas karena status kita jelas. Saudara, jangan kita anggap main-main kalau Tuhan angkat kita dari gelap masuk dalam terang. Itu sangat jelas. Dia membayar kita lunas. Tidak ada cicilan, lunas dia bayar. Kalau dia jelas bayar kita lunas, kita harus ikut dia juga jelas. Jangan di dalam gereja putih, di luar hitam. Harus jelas. Status jelas. Orang mau goyang kita kiri kanan, tetapi kita tetap jelas. Saudara belajar dari Petrus. Memang pada satu titik dia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi ketika hari Pentakosta, Petrus mengalami pemulihan yang dahsyat. Dia berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat.
Gereja mula-mula berdiri, mereka hidup dalam kesatuan roh. Kalau kita belajar dari gereja mula-mula, semua orang-orang percaya hidup dalam kesatuan roh. Berkumpul bersama, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu adalah gereja yang sesungguhnya. Karena kita dipanggil dari gelap masuk dalam terang untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang hidup. Kita ada di dalam terang bukan untuk duduk santai dan duduk mata senter lihat sana, lihat orang, lihat sini. Apakah dia jelas atau tidak ya? Tapi dia tidak lihat dirinya apakah saya jelas atau tidak ya? Kita ada dalam terang, semua orang lihat kita. Amin. Jadi tidak perlu sembunyi-sembunyi. Saya lihat banyak orang Kristen itu kadang-kala kehidupan dalam kemunafikan. Ketika di luar tidak ada kejelasan. Dia mau sembunyi-sembunyi, nanti lihat pendeta, lihat pemimpin gereja, dia pura-pura bikin itu, bikin ini. Satu sloki dulu. Lihat pendeta cabul lari hilang. Atau pura-pura, ibu maaf ibu. Ada apa di belakang tuh? Ingat, dalam terang itu selalu jelas. Tidak bisa tersembunyi. Paulus mengatakan kita ini surat terbuka. Gereja itu adalah surat terbuka. Semua orang bisa lihat kita. Kalau yang namanya di terang jelas. Kalau di gelap itu ya semungkin akan lihatlah. Ada yang di sini bisa lihat orang dalam gelap. Pasti itu dia ada pakai apa-apa itu buat bisa lihat orang dalam gelap. Tapi kalau yang di dalam terang semua orang jelas. Jelas. Ciri-ciri gereja yang sehat harus jelas di dalam pengiringan akan Tuhan. Jelas di dalam, jelas di luar. Putih di dalam, putih di luar. Kita jelas. Jangan sampai kita bertopeng. Gereja Tuhan bukan bertopeng, tetapi kita jelas. Katakan kiri kanan saudara, kamu harus jelas. Jelas. Dan tadi saya katakan Bapak Onggo, Ale harus jelas. Semua harus jelas. Kejelasan itu penting. Amin. Kejelasan itu penting. Di dalam menyikapi segala situasi yang sulit, sebenarnya kita tidak perlu takut. Karena kita punya kepala gereja itu Yesus yang hidup. Dia selalu netral, dia selalu menjaga kita saudara. Tuhan itu netral, Tuhan itu tidak pernah pilih ini, pilih ini, pilih ini. Tuhan selalu netral buat kita karena dia tahu. Firman Allah berkata matanya menjelajah dunia ini. Berarti mata Tuhan itu lihat kita semua. Tidak pandang dari suku mana, bangsa mana, negara mana, orang mana tidak. Yesus lihat kita netral semua sama. Kita sama di mata Tuhan. Karena kita memang yang gelap dulu hancur-hancuran di luar sana dalam hitam gelap di luar. Tetapi sekarang kita sudah ada dalam terang. Menjadi satu kebanggaan yang harus disyukuri. Menghadapi kesulitan harus bersatu. Firman Allah berkata dalam bagian firman Tuhan tadi. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memeliharakan. Saudara mungkin hari-hari ini orang menolak saudara. Orang tidak peduli dengan saudara. Mungkin orang menganggap saudara tidak ada apa-apanya. Tetapi ingat bahwa Tuhan selalu peduli dengan saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan ada di pihak kita. Siapakah yang akan dapat melawan kita? Tidak ada. Tidak ada. Kesusahankah? Penderitaankah? Pedangkah? Mautkah? Ketelanjangankah? Tidak ada. Tidak akan bisa memisahkan kita dari Tuhan. Karena itu rendahkan diri. Gereja yang sehat harus belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan ketika masa sulit datang.
Jangan cari kelompok sana, cari kelompok sini. Kelompok ini boleh kuat. Katong siap tantang dia. Siap tantang pemimpin, siap tantang. Kelompok ini diam-diam saja. Saudara-saudara, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya tiba waktunya Tuhan angkat kita tinggi. Sebab orang yang rendah hati akan diberkati Tuhan. Orang yang sombong tidak akan diberkati Tuhan. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Petrus memberikan teladan yang luar biasa. Kalau kita belajar seluruh kisah dari Petrus. Sampai dia mencatat surat pertama dan kedua Petrus. Saksi hidup mengalami Yesus. Mengalami kuasanya. Mengalami kuasa kebangkitan. Dahsyat. Petrus katakan, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kita mendapat kekuatan baru. Kalau kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini berbicara supaya bagaimana gereja mengenakan pakaian kerendahan hati di dalam melayani. Mengenakan pakaian kerendahan hati. Kenapa gereja bisa hancur? Orang-orang bisa lari sana lari sini tunggang langgang ke sana kembali. Karena tidak ada kerendahan hati. Tetapi kalau kita bersatu merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita akan maju apapun yang terjadi. Tantangan, kesulitan, masa-masa sulit boleh datang. Tetapi orang-orang percaya akan bersatu untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit, genting apapun. Sehingga kita tetap kokoh berdiri. Hati-hati pada akhir zaman, pada zaman akhir ini. Hal-hal ini datang menerpa gereja. Tapi saya percaya kalau gereja yang kuat berdiri atas dasar kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan kita. Karena kita memandang Tuhan. Oleh sebab itu, kalau ikut Tuhan, pandang Dia lebih besar dari semua. Ikut Tuhan, percaya Yesus, pandang Dia lebih dari semua yang lain. Jangan sampai kita pandang masa sulit lebih besar dari Tuhan. Jangan sampai kita pandang masalah kita lebih besar dari Tuhan. Pagi ini semua yang datang di sini pasti kita semua ada menghadapi masa-masa yang sulit. Namun kita bersyukur dalam hadirat Tuhan, kita diberi kekuatan baru. Kita diberi penyegaran lewat pujian penyembahan, lewat firman Tuhan. Sehingga masalah itu boleh datang kapan saja. Karena masalah tidak pernah bertanya-tanya, Mama Ita saban terbeta datang dulu untuk Aleo. Tidak akan pernah. Kapan saja bisa datang. Masa-masa sulit kapan saja bisa datang. Tetapi kita ingat baik. Bahwa firman Allah berkata jelas. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Dia akan mengangkat kita. Amin. Merendahkan diri berarti kita merasa bahwa kita ini tidak mampu. Kalau kita merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat. Kita merasa bahwa kita tidak kuat. Amin. Atau ada yang rasa kuat diri di sini. Kita merasa bahwa kita manusia biasa yang tidak punya kekuatan kalau bukan Tuhan menolong kita. Jadi kita tidak perlu berbangga kalau kita ini orang masih kuat. Body masih kekar. Masih hebat. Saudara hari ini kita masih kuat. Oke, semua lihat kuat-kuat saja. Tapi kita tidak pernah tahu satu detik ke depan kita seperti apa. Oleh sebab itu tetap merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Dia akan mengangkat kita, menopang kita. Kita akan terbang seperti burung Raja Wali. Melintasi badai. Melintasi masalah. Gereja Tuhan bisa melintasi hal-hal sulit. Masalah-masalah sulit. Karena kita bersama dengan Yesus. Yesus berkata, di luar aku, kamu, beta, dan saudara-saudara, kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Kalau hari ini kita masih bisa bikin sesuatu untuk Tuhan. Itu karena Tuhan yang menolong kita. Jadi mari saudara-saudara. Firman Allah berkata. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain.
Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, tidak bisa terlepas. Kita ini adalah orang-orang yang sombong. Kita ini orang-orang sombong. Tetapi kalau hari ini Tuhan bisa angkat kita dari lumpur dosa gelap, cemar itu, kejicikan itu, dan kita ada di tempat kudus ini. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri. Banyak orang Kristen tidak mau mensyukuri anugerah Tuhan. Seringkali meremehkan, bahkan tidak setia, tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan persekutuan. Tetapi Yesus mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang terus rendah hati menghadap Tuhan dengan kesungguhan. Haleluya. Gereja yang selalu memiliki kerinduan. Di hati ini kita punya kerinduan. Ya. Kalau Tuhan netral buat kita, bukan berarti Tuhan pilih-pilih orang untuk ada di dalam sebuah pelayanan. Kita semua ini dipanggil untuk melayani. Amin. Semua dipanggil melayani. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala bangsa. Ajari mereka, baptis mereka. Firman Tuhan itu datang untuk kita. Kita pergi, melangkah. Gereja yang sehat adalah gereja yang siap untuk menginjili jiwa-jiwa. Gereja yang sehat adalah gereja yang siap bersaksi bagi Kristus. Gereja yang sehat adalah gereja yang selalu hidup dan percaya bahwa apa yang kita jalani hari ini bersama dengan Tuhan selalu dan ada kepastian. Itu gereja yang sehat. Kalau kita sehat, kita itu normal, kita tuh lihat segala sesuatu dengan mata yang terbuka. Ya. Tapi kalau sakit-sakitan, dia akan lihat itu kabur. Dia yang baik ada di depan matanya, karena dia sakit-sakitan dia bisa saja lihat itu tidak baik. Tapi kalau orang yang sehat, dia akan melihat segala sesuatu dengan mata yang terbuka. Jadi kita ini orang-orang yang seharusnya harus sehat di dalam Tuhan. Amin. Jangan cuma sehat secara jasmani, harus sehat secara rohani. Kehidupan rohani kita harus dijaga. Oleh sebab itu kenapa saya bilang tadi harus jelas. Jelas dalam pengertian bahwa kita menjaga apa yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Itu jelas. Haleluya. Jadi kita semua mengambil peranan. Petrus kasih nasihat, ini bukan untuk penatua-penatua. Bukan untuk gembala-gembala, bukan untuk orang-orang tertentu yang dikhususkan. Semua dia berikan nasihat. Supaya kita menjalani porsi kita masing-masing. Karena kita ini tubuh, ada kaki, ada kepala, ada kaki, ada Yesus itu kepala ya. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada mulut. Semua itu dijadikan satu. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Yesus kepala, kita ini tangan, kaki, telinga, segala macam, semuanya itu. Tidak bisa terpisah. Kalau terpisah itu pasti disebut pocong. Anda tahu? Atau kuntilanak. Kita bukan itu. Tubuh Kristus bersatu. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Tuhan akan mengangkat kita kelak. Mungkin hari-hari ini ada orang yang menginjak-injak saudara, tidak peduli dengan saudara karena saudara percaya Yesus, ikut Yesus, melayani Tuhan dan sebagainya. Saudara mungkin direndahkan. Tetapi ingat saudara, kita di pandangan Allah kita orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itu jaga. Ya, Allah netral buat kita dan kita harus jadi orang-orang percaya yang harus jelas di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Dia di bawah tangannya yang kuat. Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat berarti mengakui bahwa Tuhan memegang kendali atas segala keadaan. Alkitab dengan jelas menyampaikan bahwa Allah berdaulat dan mengendalikan segala keadaan. Saudara, kita ada di dalam situasi masa-masa demokrasi bangsa ini. Dan keadaan boleh memanas. Kalau saudara ikuti media sosial atau berita-berita, keadaan boleh memanas.
Tetapi kita harus jadi orang-orang percaya yang jelas. Kita menjadi orang-orang percaya yang jelas. Kita memilih juga pemimpin yang jelas. Bukan saya berkampanye ya di sini. Tapi harus disampaikan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah. Jadi sepatutnya gereja Tuhan kita harus mendukung. Dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya negara ini mendapatkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh loyal, melayani, memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan itu adalah menjadi pokok doa yang luar biasa buat kita. Karena ini tidak gampang saudara. Saudara tahu hamba Tuhan Suset Hatting ya, dia pernah mengatakan, saya ikuti ada satu khotbahnya di waktu rapat daerah kerja GSCA. Dia katakan bahwa dia tidak pernah merasa keadaan yang genting seperti sekarang ini. Di masa-masa demokrasi di tahun ini. Seperti Tuhan taruh di hatinya harus sungguh-sungguh berdoa untuk bangsa ini. Sungguh-sungguh berdoa supaya benar-benar ketika tiba harinya di mana semua masyarakat yang punya hak untuk memilih. Dia sungguh-sungguh memilih seseorang yang benar-benar Tuhan taruh di hati. Ini berat saudara-saudara. Oleh sebab itu mari kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan dan apa yang Tuhan taruh di hati kita itu yang paling jelas. Dan kita tahu yang terbaik. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kenapa kita berdoa untuk bangsa? Karena memang gereja juga ada dalam negara ini. Gereja ada dalam negara. Bukan negara ada dalam gereja. Gereja ada di negara. Dalam negara. Jadi kita punya kewajiban untuk berdoa bagi bangsa ini. Supaya gereja Tuhan orang-orang percaya bisa melayani Tuhan, bisa bebas memuji Tuhan, bisa berbakti kepada Tuhan. Tidak ada rongrongan. Ini menjadi doa yang dahsyat dari gereja Tuhan. Karena tantangan zaman akhir itu lebih dahsyat saudara. Kenapa saya berbicara tentang gereja yang siap untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Karena memang firman Allah jelas katakan pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit. Bukan masa-masa yang enteng gampang-gampang. Masa yang sulit itu akan datang. Masa-masa yang sulit. Bahkan saya juga ikuti ada perubahan apa. Mata uang itu akan dijadikan apalagi macam-macam saudara. Akan nanti tiba waktunya. Secara ekonomi akan sangat sulit. Untuk bertransaksi saja. Untuk membeli barang saja nanti akan paling sulit. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus bersatu dan berdoa. Agar apa yang menjadi tujuan dari gereja ini tetap sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kemudian kita lihat selanjutnya bahwa gereja yang sehat mengenali, percaya dan menyerahkan diri kepada Tuhan di tengah pencobaan. Yesus adalah kepala gereja, gembala kita yang agung. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, Tuhan mengenal kita. Tuhan tahu semua tentang kita. Mungkin orang tidak pernah tahu tentang kita. Tetapi Yesus kita yang adalah gembala yang baik, dia tahu tentang kita. Mungkin pagi hari ini engkau datang, orang tidak pernah tahu kalau engkau sementara datang dengan hati yang susah. Engkau sementara datang dengan beban yang paling berat dalam rumah tangga, dalam pribadi, pergumulan, keluarga. Orang tidak pernah tahu. Tetapi Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, domba-dombaku mengenal aku. Saudara, Tuhan mengenal kita 100%. Kalau yang bukan gembala yang baik itu pencuri. Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus yang adalah gembala yang baik, dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Bukan berlimpah harta, bergelimang harta. Tapi berlimpah damai, sejahtera dan sukacita. Amin. Itulah tujuannya. Gereja yang sehat itu bersungguh-sungguh mengenali, percaya. Kita dipanggil itu untuk percaya kepada Kristus, itu satu. Percaya dan juga menderita bagi Kristus.
Jadi berbicara tentang gereja, kita siap untuk menghadapi masa-masa penderitaan. Itu sulit, masa-masa yang sulit. Tetapi dengan jelas kita harus percaya. Percaya, mengenali dengan sungguh-sungguh bahwa kita di hadapan Tuhan itu berharga. Katakan kepada suami istrimu atau anakmu di sampingmu, engkau itu berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga. Mungkin kadang-kadang orang anggap kita tuh kurang berharga. Karena kita tuh mungkin hidup kurang-kurang. Kita tidak seperti orang lain. Beta ini hanya seorang ibu canda yang hanya begini-begini saja. Tetapi saudara berharga di mata Tuhan. Kita berharga karena dia kenal kita. Saya pernah katakan kah, hidup saja sudah berharga. Mati pun berharga. Amin. Tuhan bilang mati saja berharga, apalagi masih hidup ini sekarang. Lebih berharga. Nah kalau mau berharga selama-lamanya hidup maupun mati, sekarang setia buat Tuhan Yesus. Karena jelas firman Allah bilang berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang mengasihinya. Jadi kita ini berharga. Mengenal dia dengan sungguh, percaya kepada dia dengan sungguh-sungguh. Seperti apa yang dialami oleh Petrus. Berulang-ulang kalau kita baca Petrus punya kisah. Tapi Tuhan tidak pernah sakit hati dengan Petrus. Karena sudah menyangkal, sudah pernah sangkali Tuhan. Tetapi Petrus membayar harga yang mahal. Dia berikan semuanya. Tuhan Yesus katakan, kalau engkau masih muda, engkau bisa bikin apa saja. Tetapi kalau engkau sudah tua, orang datang akan ikat engkau dan akan membawa kemana engkau tidak tahu. Itu berbicara tentang Petrus satu waktu nanti dia akan mati bagi Kristus. Dia memberi segenap hidup. Orang bawa, orang ikat kaki tersalib, kepala di bawah, kaki di atas. Itu adalah Petrus. Karena dia sudah mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Gembalakanlah domba-dombaku. Ulang-ulang kalau kita baca di dalam kitab Injil Yohanes. Bahkan sampai surat pertama Petrus. Gembalakanlah domba-dombaku. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berkata. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab sampai 3 kali. Yesus di akhir kalimat itu. Gembalakanlah domba-dombaku. Karena itu yang tadi saya katakan. Atas dasar pengakuan Petrus gereja berdiri. Petrus, Petra, batu. Di atas batu karang ini. Jadi saudara, mari kita tetap berdiri di atas batu karang yang teguh. Yesus, apa yang dia tutup, apa yang dia kunci, apa yang dia buka, semuanya jelas. Jadi tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang berikut, gereja yang sehat, menghidupi iman di dalam Tuhan. Jadi kita hidup ini bukan karena apa-apa, tapi kita hidup hanya karena iman di dalam Kristus. Mengimani dia, situasi yang sulit membuat kita harus tetap mengimani Tuhan. Terkadang orang hanya mengimani Tuhan ketika mungkin dia menghadapi sesuatu yang atau dia ada dalam situasi yang apa bisa dikatakan situasi yang sulit. Tetapi kita harus mengimani Tuhan itu dalam setiap keadaan. Mengimani Tuhan, belajar untuk tetap percaya kepada dia. Untuk mengimani Tuhan, kita harus tetap belajar tentang firman-Nya. Karena iman kita akan bertumbuh apabila kita belajar firman Allah. Dengar firman dengan sungguh-sungguh supaya iman kita bertumbuh. Sehingga ketika kita ada dalam masa-masa sulit, di sana iman berfungsi dengan luar biasa. Jadi gereja Tuhan, orang-orang percaya, kita harus siap menghadapi masa-masa yang sulit. Saya tidak pernah tahu kenapa firman Tuhan ini datang buat kita. Saya yakin semua yang Tuhan berbicara itu jelas. Kita tidak pernah tahu 1 tahun, 2 tahun ke depan kondisi bangsa ini atau kondisi perjalanan gereja seperti apa. Tetapi kita meyakini bahwa Tuhan kita, Yesus, dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kalau dia berada di awal, kita percaya
Dia akan mengakhiri semuanya. Dan kalau kita berjalan bersama Yesus dari awal sampai pada akhirnya, kita akan berkemenangan. Amin. Berkemenangan. Jadi kita tidak perlu takut dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tetap percaya mengimani Tuhan apapun kondisi saudara hari-hari ini. Kuatkan, teguhkan hati. Pandang Tuhan Yesus, ikuti jalannya. Jangan lihat sana, lihat sini. Ikuti dia. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Karena kita percaya kepada Kristus Tuhan. Batu karang, kota benteng hidup kita. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mau kejelasan kita. Ingat sekali lagi. Tuhan mau kejelasan saya dan saudara. Kalau kita jelas di dunia ini. Saya yakin satu waktu nanti kita jelas di hadapan Tuhan. Sehingga dia berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Kita punya kerinduan itu. Kita satu saat mau dengar Tuhan Yesus berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Mau dengar itu? Mari tetap setia buat Tuhan. Tetap andalkan dia, percaya mengimani dia. Gereja yang sehat adalah gereja yang tetap mengandalkan kekuatan kuasa dari Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendiri, bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Katakan kepada kiri kananmu, bersama Yesus kita pasti bisa. Haleluya, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Di dalam masa-masa yang sulit, Yesus akan selalu memberikan damai sejahtera bagi semua orang yang percaya. Tim worship ada di depan. Oleh sebab itu pandanglah dia apapun keadaan saudara hari-hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Bersama dengan Yesus kita bisa menghadapi segala keadaan. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang. Tetapi kita tetap meyakini bahwa berjalan bersama dengan Yesus ada kejelasan. Dan Tuhan selalu netral terhadap semua orang. Karena dia tahu kita adalah milik kepunyaannya. Dia panggil kita keluar supaya kita masuk dalam terangnya Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah Allah yang hidup. Mari